dekat. Jadi aku kenal Yama itu kurang lebih ya 2021. Jadi kayak mau after COVID aku tuh akrab sama dia. Jadi kalau dibilang teman deket, dulu di 2021 tuh deket, akrab gitu, temen nongkrong lah. Tapi di 2022 2023 udah nggak terlalu sering komunikasi lagi. Terus ya. Ya. Ini tiba-tiba bisa terkuak nih kamu uh, ketemu Arvita, terus ketemu selingkuhannya itu si A itu gimana sih ceritanya? Boleh dijelasin gitu? Awalnya itu gini, jadi aku tuh punya teman dekat. Teman dekat aku ini oknum polisi lah. Gitu. Dia itu kebetulan mengawal yang diduga selingkuhannya Arvita. Pada saat dia mengajak aku ke rumah itu, aku kaget juga kok ada istrinya Yama sama anaknya di situ. Kemudian aku telepon Yama, aku telepon, kok bisa ada istri sama anakmu di sini? Yama tanya, di mana? Ya aku bilang di daerah Cibubur, aku bilang gitu. Terus dia bilang serius, itu serius. Terus ya Yama minta video call, ya aku angkat kan video callnya. Habis itu Yama minta ketemu. Jadi setelah aku pulang dari rumah itu ketemu sama Yama, kemudian ya udah akhirnya Yama cerita bahwa ternyata istrinya sudah kabur dari rumah. Ya selama ini Yama cari, ternyata istrinya ada di sana gitu. Ya. Kok tiba-tiba kamu bisa ke rumah itu gitu pas banget ketemu sama istri dan anaknya di situ? Emang pada saat itu si oknum polisinya itu si DT itu lagi mengawal dia atau emang sebelum-sebelumnya aja ngawal? Jadi dia itu mengawal dan tinggal di rumah itu. Kemudian lagi istirahat lah, lagi santai, dia ajak ketemu di rumah itu gitu. Ya udah akhirnya aku datang ke sana. Aku nggak tahu ini siapa. Yang aku tahu dia tuh mengawal seorang pengusaha, yang aku tahu gitu. Aku datang ke rumah itu, tiba-tiba di rumah itu ada istrinya Yama. Terus tapi dari pihak Arvita atau selingkuhannya itu nggak tahu ya kalau kamu itu kenal sama Yama ya? Yama enggak. Jadi mereka tuh nggak tahu. Mereka nggak tahu. Kemudian temenku yang oknum polisi ini pun nggak tahu. Gitu. Awalnya mereka nggak tahu. Ya bisa dibilang juga kamu jadi salah satu saksi kunci juga ya karena lihat secara langsung itu. Bisa dibilang begitu. Ya. Tapi kedekatan kamu dengan polisi yang awal HBT itu seperti apa sih? Kami teman dekat. Jadi dia banyak cerita curhat sama aku lah gitu, karena dia punya persoalan pribadi, jadi dia banyak cerita sama aku. Kami deket lah, gimana sih kalau perempuan laki-laki deket gitu kan, kerap. Gitu. Ya, tapi hubungan kamu dengan DT sekarang rusak nggak sih? Gara-gara mungkin kamu waktu itu bocorin Avita segala macam gitu. Gitu. Nggak, kalau hubungan kita sudah berjarak iya, tapi bukan karena si oknum polisi ini tahu aku kenal Yama, enggak. Karena dia tahu itu di bulan April, dia sudah tahu kalau aku itu teman dekat sama Yama. Tapi kami masih tetap berkomunikasi. Kami berjarak karena memang ada persoalan dari kami pribadi gitu. Dan itu sudah aku laporin di Mabes juga sih. Ya, tapi pas dia tahu nih oknum polisi atau teman dekat kamu tahu kalau kamu itu pernah sama Yama gitu, kamu ini ditegur nggak sih, maksudnya dia Marah. kenal sama itu? Oh iya, awal itu dia marah gitu. Jadi marah, kenapa nggak bilang, kenapa kasih tahu Yama? Ya aku bilang, namanya teman dekat kita ya, dan kita tahu kepribadiannya. Aku pribadi tahu kepribadiannya kayak Yama. Kalau Yama ini tuh apa ya? Kalau dibilang laki-laki tuh lurus aja gitu. Aku tahu lah kurang lebihnya kepribadian dia gimana. Ya pasti kan aku ada rasa kasihan. Apalagi dia teman dekatku kan. Jadi menurutku bukanlah hal yang salah ketika aku memberitahu ke Yama gitu di mana keberadaan anak dia. Sebenarnya yang bikin aku tuh terketuk pintu hatinya karena ada anaknya di situ. Aku kasihan karena aku tahu betul Yama perilaku dia secara pribadi gimana, dan kedekatan dia dengan anaknya tuh memang dekat banget. Ya, setelah kamu kasih tahu kan berarti kan Yama tahu nih kita tinggal di situ bareng si selingkuhannya itu ya. Pernah nggak sih Yama datang untuk nabrak ke situ mungkin sepengetahuan kamu gitu? Iya, jadi memang aku lupa di bulan apa
Yama itu pernah bersama istrinya, istri dari laki-laki yang diduga selingkuhannya Arvita itu, bersama-sama untuk datang ke rumah itu. Tapi kebetulan rencananya itu bocor. Jadi mereka berpindah, dan pada saat mereka berpindah pun aku tahu gitu. Karena memang si oknum polisi ini memberitahu aku gitu. Jadi aku tahu. Ya, pernah nggak sih kamu sebagai teman dekatnya si oknum polisi itu menasihati DT itu agar udah deh nggak usah bertemu sama Arvita lagi atau mungkin ke tuannya gitu, nasihatin supaya nggak bertemu lagi gitu. Karena kan itu kan dia selingkuh dari teman kamu yang mana. Itu pernah, dan beberapa kali, nggak satu kali. Aku udah bilang bahwa yang dia lakukan menurutku gitu, bahwa dia mengawal. Satu, sebenarnya dia mengawal pun tanpa surat yang aku tahu di awal, dan aku juga punya bukti isi chat yang dia kirim sendiri ke aku bahwasanya dia tidak boleh mengawal. Itu saja bagiku udah salah. Aku nasihati, nggak usah ngawal karena itu di luar kedinasan, nggak baik nanti kalau ketahuan di tempat dinas bagaimana. Terus kedua, kamu tahu bahwa yang terjadi di dalam rumah itu tidaklah benar, alangkah baiknya tidak usah ada di sana. Kemudian ya setelah aku kasih masukan, aku kasih nasihat gitu ya, tapi si oknum polisi ini justru lebih marah gitu, lebih marah, bahkan seperti melakukan apa ya, tindakan, mau dibilang apa ya bahasanya, kayak pengancaman lah gitu. Terus kenapa, salahnya emang di mana? Justru yang seperti itu. Ya udah, karena aku udah beberapa kali mencoba untuk memberi nasihat namun tidaklah didengar, ya aku pikir lebih baik aku nggak usah memberi nasihat lagi lah gitu. Tapi kamu hubungannya dengan dia rusak bukan gara-gara itu? Nggak, kami rusak memang karena hubungan kami secara pribadi. Ada yang ada persoalan di antara kami berdua yang memang membuat kami sekarang berjarak, bukan karena persoalan Yama. Kalau kamu sendiri pernah negur Arvitanya langsung? Oh nggak, aku nggak pernah negur Bu Arvita, karena ngobrol aja kita cuman satu kali pada saat itu. Berarti minta Arvita buat menjauhi selingkuhannya atau nggak bertemu lagi dengan DT nggak pernah ya? Enggak, aku nggak pernah. Karena bagiku memang bukan ranahku juga, kan temanku kan Yama. Yang patutku nasihati dan ku bantu ya Yama, menurutku begitu. Kalau hubungannya DT dengan Arvita itu emang teman dekat atau emang DT kenal dengan selingkuhannya aja sih? Jadi ya karena kenal dengan selingkuhannya jadi kenal dengan Arvita juga, atau emang DT itu kenal dengan Arvitanya? Oh enggak, jadi DT ini memang dia mengawal laki-laki yang diduga selingkuhannya Arvita. Dia sebenarnya mengawal laki-laki itu. Namun karena mungkin laki-laki yang diduga selingkuhan Arvita ini bersama-sama dengan Arvita gitu, jadi dia mengawal dua orang gitu terkesannya. Tapi sebenarnya dia mengawalnya laki-laki yang diduga selingkuhan ini, bukan Arvita Jadi sebenarnya. si DT bisa dibilang nggak mengenal secara dekat Arvita ya? Enggak, dia nggak mengenal dekat. Ya. Kenapa sih kamu alasannya mau bela Yaman nih dan mau bersaksi di pengadilan maupun di kepolisian gitu? Yang pertama, aku tuh terketuk pintu hatinya saat aku tuh tahu gitu, teman deket aku yang aku rasa tuh baik orangnya dihianatin, kan pasti kasihan. Itu pertama. Terus kedua, aku udah cukup dewasa lah, tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang patut ku bela, mana yang nggak patut untuk ku bela. Kemudian karena dalam proses ini banyak hal yang aku tahu, kulihat, ku dengar tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Menurutku ya yang benar harus dibela aja gitu. Jadi aku nggak punya permasalahan pribadi dengan Arvita, aku nggak punya permasalahan pribadi juga dengan laki-laki yang diduga selingkuhan Arvita. Tapi karena aku sudah cukup dewasa, menurutku untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, apalagi sama ini teman deket aku, menurutku nggak ada salahnya untuk aku membela teman aku gitu. Dan aku tahu kok yang dia perjuangkan itu benar. Dia memperjuangkan anak dia. Tadinya memperjuangkan rumah tangganya, cuman rumah tangganya menurut dia udah nggak layak lagi dipertahankan. Ya udah, berarti yang harus dilindungi anaknya, itu aja. Tapi itu atas dasar inisiatif kamu sendiri nggak sih, istilahnya sesama karena sahabat lah gitu kemanusiaan, atau emang ada permintaan dari Ama, bantuin gua dong, kan lu tahu nih ceritanya gimana, bantuin gua buat jadi saksi dulu?
Yang pertama itu aku karena kasihan. Terus kedua, lama-lama terketuk pintu hatiku untuk membantu Yama. Jadi sambil berjalannya waktu, semua tuh mengalir gitu aja. Dasarnya dari diri pribadi nggak ada. Yama tuh minta untuk dibela, minta untuk ditolong, nggak ada. Dia berjuang sendiri, karena dia berjuang sendiri kita lihat perjuangan dia. Aku pribadi ngelihat perjuangan dia, aku kasihan, ya aku tolong. Itu dasarnya dari diriku pribadi, nggak ada Yama minta sama sekali. Gitu. Iya. Kalau sosok Yama di mata kamu seperti apa sih? Apa seburuk yang digambarkan oleh Arvita nih? Kan Arvita kan ya gitulah makanya. Iya. Jadi gini, pertama kali aku ketemu Yama di 2021, bayanganku kan artis itu gimana ya gitu, lifestyle-nya. Tapi ku lihat dia secara pribadi, ya kami ketemu nongkrong bareng teman-teman. Aku lihat kepribadian dia tuh berbeda. Orang ini tuh memang baik gitu. Bukan karena dia teman dekatku aku bilang dia baik, enggak. Dia memang baik. Orangnya low profile gitu. Mungkin istrinya mengatakan yang apa ya, seperti yang dikatakan istrinya lah di media mungkin, karena mereka berumah tangga kali ya, ada punya persoalan pribadi kali ya gitu. Tapi kalau aku sebagai teman menilainya, Yama itu pria baik, bertanggung jawab, dan itu semua udah dibuktikan kok di pengadilan. Dan aku tahu kedekatan dia dengan anaknya begitu dekat. Makanya aku ngelihat apa ya, seorang laki-laki, bapak-bapak yang begitu hebat memikirkan bagaimana kehidupan anaknya nanti. Itu yang bikin aku tuh merasa dia tuh berbeda. Memang orang ini tuh baik. Jadi kalau dibilang di mataku bagaimana, ya aku bilang dia memang baik, bertanggung jawab. Itu sih. Karena tadi tahu nggak sih berapa lama mungkin Arvita udah tinggal di situ gitu sama yang diduga selingkuhannya itu? Sepengetahuan aku ya dari bulan Februari 2023, karena si oknum DT ini sudah mengawal dari bulan Februari, dan pada saat dia mengawal itu aku diberitahu sama dia. Jadi setauku memang dari bulan Februari 2023 dia sudah di sana, Bu Arvita itu. Berarti itu sebelum gugatan ke Yama muncul ya? Sepertinya sebelum gugatannya muncul, sepertinya aku juga kurang tahu ya, karena waktu aku komunikasi sama Yama itu, Yama hanya bercerita bahwa istrinya itu kabur dari rumah gitu. Dia belum bercerita soal proses perceraian ya, belum sampai ke sana. Cuma hanya dia cerita kalau istri kabur bawa anaknya. Ya. Pernah ini negor siapa calon selingkuhannya itu? Negor gimana? Yang diduga selingkuhannya itu maksudnya ngobrol atau ini kalau itu istrinya Yama atau Oh enggak, aku nggak pernah ngobrol. Kalau ketemu cuman lihat dah, tapi nggak pernah ngobrol. Pernahnya justru ngobrol sama Arvitanya. ya itu sampai saat ini yang kamu tahu mereka masih tinggal di tempat yang sama nggak sih? Iya, berdasarkan cerita dari kakaknya laki-laki yang juga selingkuhannya Arvita, mereka masih tinggal bersama. Gitu. Dan aku lihat dari postingannya oknum DT masih ada anaknya Yama di sana. Tapi Yama mungkin ini ya maksudnya nggak mau gegabah untuk datang lagi untuk ngelabrak lagi atau seperti apa, mungkin ada bicara ke kamu nggak sih? Oke. Apa emang nunggu putusan pengadilan atau seperti apa gitu? Ya, jadi karena mungkin dia sudah lelah untuk meributkan ini semua. Dan putusan itu kan sudah di minggu depan ya, tanggal 14 kalau aku nggak salah. Jadi dia cerita ke aku kalau biarlah proses hukum yang berjalan, putusan itu ditetapkan, ya pasti dia berdoa gimana caranya supaya anaknya kembali ke dia. Itu aja. Dia udah nggak mau datang ke sana meributkan lagi, nggak. Karena dia percaya diri mungkin ya bahwa proses hukum itu akan tegak lurus, dan ya namanya proses kan nggak akan mengkhianati hasil. Anak itu pasti balik ke dia. Berarti yang diperjuangkan nama Yama kan tinggal anaknya aja, Marco ya? Iya, tinggal anaknya aja. Kalau rumah tangganya dia udah nggak pikirin lagi. Terus ya. Ya mungkin terakhir komunikasi sama Yama kapan sih Kak? Barusan tadi siang juga masih chat kita. Biasa, paling saling support aja. Harapannya nih buat atau mungkin ada pesan dari kamu buat Yama, buat Arvita sama buat Dita
Pesan aku buat Yama paling. Pesan aku buat Kak Yama. Tenang aja, proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Tuhan tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang enggak. Tuhan tahu mana yang benar, mana yang tidak. Semua yang ditabur akan pasti dituai. Jadi sabar itu subur, percaya aja. Aku yakin kalau dia niatnya baik, hasilnya pasti baik. Kalau untuk oknum DT dan Arvita, ya semesta akan menunjukkan mana kebenarannya, gitu aja sih. Sip. Oke.